Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lazarli Pratama, NPM C1C0181140. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi dari akuntansi keuangan lanjutan 1. Nah, pokok bahasannya yaitu entitas anak menjual saham tambahan kepada pihak ketiga. Nah, sebelumnya, selain kepada entitas induk, entitas anak juga bisa menerbitkan saham tambahannya kepada pihak ketiga. Dan jika semua saham yang diterbitkan tadi dibeli oleh pihak ketiga, maka persentase kepemilikan saham PT Induk akan turun dan persentase kepemilikan saham non pengendali akan naik. Nah, akibat dari penerbitan tersebut, substansi pengendalian dari entitas induk bisa hilang atau tetap ada karena penurunan kepemilikan entitas induk. Dari hal tersebut, maka nanti harus dilakukan perhitungan selisih berapa penurunan nilai investasi entitas induk atas sahamnya PT Anak, lalu dibandingkan. Nah, itulah penjelasan singkat dari materi tadi. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Nah, berikut contoh soal dari pembahasan tadi. PT Induk membeli 400.000 lembar dari 500.000 lembar saham beredar PT Anak pada 2 Januari 2015. Dari sana sudah kita ketahui bahwa PT Induk memiliki kepemilikan saham 80%. Pada saat itu, PT Induk membayar 560 juta, yaitu sebesar proporsi nilai aset bersih PT Anak. Komposisi ekuitas aset bersih PT Anak saat itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba, masing-masing senilai 500 juta rupiah dan 200 juta rupiah. Saham PT Anak memiliki nilai nominal par Rp1.000. Nah, pada tanggal 31 Desember 2015, PT Anak menerbitkan tambahan 125.000 lembar saham kepada pihak ketiga, seharga Rp1.200 per lembar. PT Anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen selama tahun 2015, masing-masing sebesar Rp50 juta dan Rp30 juta. Nah, dampak dari penerbitan tersebut adalah turunnya kepemilikan PT Induk menjadi 64%. Nah, yang pertama yang kita lakukan yaitu perhitungan persentase kepemilikan, di mana kepemilikan saham sebelumnya, sebelum adanya penerbitan tadi, PT Induk memiliki kepemilikan saham sebanyak 400.000 lembar, dengan jumlah saham yang beredar 500.000 lembar. Sehingga dari jumlah beredar, PT Induk memiliki 80% kepemilikan saham tersebut. Nah, setelah diadakan penerbitan saham tambahan oleh PT Anak sebanyak 125.000 lembar, maka jumlah saham yang beredar menjadi 625.000 lembar. Kepemilikan saham PT Induk tetap 400.000 lembar karena yang membeli adalah pihak yang ketiga. Sehingga kepemilikan saham PT Induk turun dari 80% menjadi 64%. Nah, selanjutnya penerbitan tambahan saham tersebut yang dilakukan oleh PT Anak itu meningkatkan ekuitasnya. Mengapa? Karena dengan diterbitkannya tambahan saham baru, maka PT Anak itu akan mencatat di posisi kredit. Ada akun modal saham biasa yang dihitung dari jumlah lembar saham baru yang diterbitkan, yaitu 125.000 lembar dikali 1.000. Berarti modal saham PT Anak itu meningkat menjadi 125.000. Sedangkan dia memperoleh kas dari dia menerbitkan saham baru ini 150 juta rupiah. Nah, berarti ada akun tambahan modal di store yang juga bertambah 25 juta. Berarti peningkatan jumlah ekuitasnya PT Anak ketika dia menerbitkan tambahan saham baru itu adalah terjadi peningkatan ekuitasnya 150 juta dengan rincian 125 juta rupiah peningkatan pada saham biasa dan 25 juta rupiah adalah peningkatan pada saldo laba. Nah, jadi jurnalnya kita buat 31 Desember 2015, kas 150 juta rupiah, pada saham biasa 125 juta, dan tambahan modal di store 25 juta rupiah. Nah, selanjutnya yang kedua, perhitungan nilai tercatat investasi. Nah, di mana di sini terdapat di mana sebelum diterbitkannya saham baru oleh PT Anak dan
setelah diterbitkannya saham baru oleh PT Anak. Di mana saham biasa sebelum diterbitkan saham baru tadi senilai 500 juta rupiah dan setelah diterbitkan meningkat atau bertambah menjadi 625 juta rupiah. Nah, tambahan modal disetor setelah diterbitkan saham baru sebesar 25 juta rupiah dengan saldo laba sebelum diadakan penerbitan tadi sebesar 220 juta rupiah dan setelah diadakan penerbitan saham baru 220 juta rupiah dengan saldo laba 720 juta rupiah sebelum diterbitkan saham baru dan ketika diterbitkan saham baru bertambah menjadi 870 juta rupiah. Nah, kepemilikan saham entitas induk sebelum diterbitkan saham baru tadi sebesar 80%. Namun setelah diterbitkan saham baru menurun menjadi 64%. Nah, 80% dikalikan dengan 720 juta rupiah itu didapatkan nilai tercatat investasi sebelum diterbitkan saham baru oleh PT Anak sebesar 576 juta rupiah. Dan setelah diterbitkan saham baru oleh PT Anak, maka kepemilikan saham PT Induk yang 64% tadi dikalikan dengan saldo laba 870 juta rupiah, maka dapatlah nilai tercatat investasi 556 juta 800 ribu rupiah dengan selisih 19.200.000. Untuk kasus ini tidak bisa kita bandingkan dengan beberapa adanya kas yang diperoleh oleh PT Induk. Mengapa tidak bisa? Karena transaksi ini bukan induk yang melepaskan saham yang dimilikinya, tapi PT Anak yang menerbitkan tambahan saham baru. Maka selisih 19.200.000 rupiah tadi adalah sebagai pengurang, artinya ekuitas itu akan dicatat pada posisi debit. Maka jurnal yang dicatat oleh PT Induk atas penyesuaian tersebut adalah 31 Desember 2015 dengan ekuitas tambahan modal disetor PT Induk investasi pada PT Anak sebesar 19.200.000 rupiah pada investasi pada PT Anak 19.200.000 rupiah. Nah, mengapa tidak ada kas? Sedangkan pada jurnal sebelumnya ada kas. Nah, karena dalam kasus ini PT Induk tidak menjual saham yang dimilikinya. Tapi dalam kasus ini PT Anaklah yang menerbitkan tambahan saham baru. Jadi yang dapat kas adalah PT Anak. Selanjutnya yang ketiga, perhitungan jurnal eliminasi. Nah, yang dilakukan berikutnya yaitu membuat jurnal eliminasi, maka kita harus menghitung terlebih dahulu berapa posisi dari nilai investasi dari PT Induk, kemudian berapa nilai kepentingan non pengendali. Itu harus kita perhitungkan. Nah, di sini kita mulai dari saldo 2 Januari 2015 dengan rasio 80 berbanding 20. Dan nilai investasi PT Induk itu sebesar 560 juta rupiah sesuai dengan akuisisi di awal. Dan kepentingan non pengendali sebesar 140 juta rupiah. Dihitung dari 20% dikali total ekuitas PT Anak pada tanggal 2 Januari dengan total ekuitas 700 juta. Jadi 700 juta dikali 20% hasilnya menjadi milik kepentingan non pengendali sebesar 140 juta rupiah. Dan itu harus sama dengan jumlah saham biasa ditambah dengan saldo labanya PT Anak. Kemudian PT Anak mengumumkan laba bersih dengan kepemilikan tetap yaitu 80 berbanding 20. Dan dari laba bersih yang diumumkan oleh PT Anak sebesar 50 juta rupiah. Dan untuk 40 jutanya itu meningkatkan nilai investasi PT Induk. Untuk 40 juta ini meningkatkan investasi Induk
pada PT anak sebesar 80% dikali laba yang diumumkan, yaitu 50 juta. Nah, berarti 40 juta dan 10 jutanya meningkatkan nilai investasi kepentingan non-pengendali. Dengan saldo laba meningkat karena laba menambah saldo laba. Dividen yang dibagikan oleh PT Anak sebesar 30 juta itu mengurangi nilai investasi PT Induk pada PT Anak. Mengapa? Karena dia mencatat investasinya menggunakan metode ekuitas. Maka penyesuaian dilakukan oleh PT Induk adalah ketika dia menerima dividen dari PT Anak. Dia akan mengurangi nilai investasi sebesar 24 juta rupiah. 24 juta rupiah ini didapat dari 80% dikali 30 juta rupiah. Kemudian untuk nilai 6 juta ini didapat dari 20% dikali 30 juta rupiah. Itu mengurangi nilai investasi kepentingan non-pengendali. Nah, dividen yang dibagikan itu mengurangi saldo laba. Kemudian terdapat penerbitan saham baru. Jadi sudah dihitung sebagai akibat dari penerbitan saham baru oleh PT Anak yang dibeli oleh pihak ketiga, menyebabkan nilai investasi PT Induk pada PT Anak turun sebesar 19.200.000. Kemudian kepentingan non-pengendali mengalami peningkatan sebesar 169.200.000 rupiah. Dan nilai investasi yang dimiliki oleh PT Induk dengan kepemilikannya yang sudah turun dari 80% menjadi 64%. Nilai investasi PT Induk pada PT Anak sebesar 556.800.000. Sedangkan kepentingan non-pengendali sebesar 313.200.000. Nah, posisi ekuitas akhir pada 31 Desember yang dimiliki oleh PT Anak untuk saham biasa sebesar 625 juta rupiah. Nah, untuk tambahan modal di setor sebesar 25 juta rupiah dan untuk saldo laba sebesar 220 juta rupiah. Selanjutnya yang kita lakukan yaitu menghitung atau kita buat jurnalnya. Yang pertama adalah mengeliminasi saham biasa sebesar 625 juta dan mengeliminasi saldo laba sebesar 25 juta. Dan mengeliminasi juga bagian laba atas PT Anak sebesar 40 juta rupiah. Lalu mengeliminasi bagian laba non-pengendali sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya kita mengeliminasi dividen diumumkan sebesar 30 juta rupiah. Lalu mengeliminasi investasi pada PT Anak sebesar 556.800.000. Dan kepentingan non-pengendali kita munculkan di sini sebesar 313.200.000 rupiah. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari saya tadi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.